Pertama tentang doa di kuburan. Boleh nggak? Boleh dong doa di kuburan. Doa untuk siapa? Doa untuk penghuni kubur. Boleh dong. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh dong. Atau enggak, saya pergi ke kuburan Rasulullah, lalu saya berdoa di kuburan Rasulullah untuk saya, sambil saya bertawassul dengan Rasulullah. Boleh. Atau saya pergi ke kuburan Imam Ali, saya berdoa di kuburan Imam Ali untuk saya, tawassul dengan Imam Ali. Boleh. Atau saya pergi ke kuburan orang tua saya doakan orang tua saya, sambil saya juga berdoa untuk diri saya. Boleh. Jadi doa di kuburan tidak ada masalah sama sekali. Sebagaimana ziarah kubur boleh, doa di kuburan juga boleh. Kemudian kemuliaan bukan dari umroh. Lalu apa? Oke, gini Bapak yang sangat saya muliakan, kemuliaan manusia yang sesungguhnya adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi yang paling bertakwa itu maksudnya apa? Nah, masyarakat kita memahami bahwa orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang kalau sholatnya banyak, kalau umrohnya banyak, kalau puasanya banyak, dan seterusnya. Artinya ritualnya banyak, itu pasti orang yang paling bertakwa. Sebetulnya bukan itu. Bukan itu. Rasulullah SAW sepanjang hayatnya bukan hanya dia melakukan amal ritual, tetapi dia banyak sekali mengabdi kepada Allah lewat keberadaannya sebagai manusia yang bermanfaat bagi semua manusia yang lain. Dia membantu orang, dia menyelesaikan masalah orang, dia mengatur kehidupan orang, sambil dia mendekatkan diri kepada Allah lewat ritual-ritualnya. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang ritualnya memang bagus, artinya dia melakukan yang wajib dan dia tidak melakukan yang haram. Itu yang paling penting. Jangan dia melakukan yang wajib, dia melakukan yang sunnah, tapi dia juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang haram. Saya pernah ketemu dengan orang yang berapa kali dia bilang sama saya sudah umroh 9 kali Kak, dia udah haji berapa kali Kak, tapi korup. Saya tahu persis, dia korupsi, dia makan harta yang riba, dia na'udzubillah melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Maka apakah orang seperti itu layak disebut sebagai orang soleh? Ya tidak. Karena itu ada hadis mengatakan inna khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi begini, Bapak yang sangat saya muliakan, yang paling penting satu, kita jalankan kewajiban kita. Sholat 5 waktu jangan lupa. Puasa Ramadan jangan lupa. Bisa jadi kita tidak sholat sunat, tapi kita sholat 5 waktu yang wajib kita lakukan. Jangan lakukan yang haram. Jangan berbuat dosa besar dan dosa kecil. Kalau kita mampu menahan diri kita dari dosa-dosa yang besar dan yang kecil, maka kita disebut orang yang paling wara', maksudnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ritual kita enggak seberapa, tapi kita tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan diri kita bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita very helpful, maksudnya kita sangat menolong orang. Kita menjadi tempat di mana orang-orang menaruhkan harapannya kepada kita, membantu orang fakir miskin, orang yang membutuhkan bantuan kita, kita tidak menghalaunya, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.